Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Cinta Brian ya, Cinta Brian, dan juga ini ada hubungannya dengan Zoe Abbas Jackson juga. Kira-kira apa kita bahas tentang mereka berdua. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Cinta Brian. Jadi ada request ya yang meminta saya supaya dibacakan saat Zoe Abbas mewakili Cinta Brian ya saat SCTV Award kemarin. Jadi kemarin itu Cinta Brian mendapatkan penghargaan ya sebagai aktor paling ngetop ya, kalau tidak salah ya. Kalau misalkan salah mohon diperbaiki di kolom komentar. Dan disitu yang menarik adalah Cinta Brian tidak menghadiri acara tersebut karena posisinya sedang berada di Jepang ya, sedang berada di Jepang bersama dengan salah satunya adalah Heiko van der Vecken ya, karena sedang syuting di Jepang jadi tidak hadir. Dan ternyata dia menang. Kemudian yang mewakili, yang mengambil adalah Zoe Abbas Jackson. Di situ ada berbagai macam respon yang cukup menarik ya kalau menurut saya, karena ada beberapa yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, Cinta Brian bisa mendapatkan award. Kemudian juga ada juga yang kadang di situ bertanya-tanya juga, kok Cinta Brian yang dapat. Ada yang pro dan kontra seperti itu. Tapi menurut saya itu masih wajar ya, karena mungkin itu adalah salah satu bentuk dukungan dari para fans ya, fansnya Cinta Brian ataupun juga fansnya dari nominasi yang lainnya, itu juga tidak masalah. Tapi yang kita soroti adalah bagaimana saat Zoe Abbas mengambilkan ya ataupun juga mewakili saat Cinta Brian tidak hadir di situ ya, mewakili untuk mengambilkan pialanya ya. Kita akan lihat seperti apa. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditya_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Ini dia. Wow, di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya, ada 4 buah tongkat di sini dan ada 2 orang yang sedang membawa bunga ya, karangan bunga. Di sini terlihat cukup unik dan juga saya seperti melihat adanya kesamaan ya dengan kejadian yang memang sudah terjadi ya, dimana Zoe Abbas mewakili untuk mengambil piala. Di sini terlihat ya sedang mengangkat sesuatu ya. Di sini bunga, tapi Zoe Abbas mengangkat piala. Jadi seolah-olah nih kayak ada keterikatan ya, ada keterkaitan juga. Bedanya ini 2 orang, di sana cuma 1 orang ya. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lihat memang ada euforia tersendiri ya, euforia tersendiri. Di sini saya melihat sosok Zoe Abbas Jackson itu sangat bangga dengan pencapaian dari Cinta Brian. Meskipun Zoe Abbas Jackson sendiri masuk sebagai nominasi, namun sayang dia tidak menang ya, tidak dapat award. Tapi menurut saya itu bukan suatu masalah ya, karena menurut saya pribadi Zoe Abbas Jackson itu sudah
benar-benar menjadi juara di mata para fansnya. Karena siapa sih yang kemarin fansnya BHSI nggak bisa move on dari karakternya Ibu Nana ya Ibu Nana yang diperankan oleh Zoe Abbas, dan sampai hari ini juga pastinya masih banyak yang terngiang-ngiang, masih banyak yang masih belum bisa move on itu tadi ya. Dan pastinya meskipun Zoe tidak mendapatkan award, tapi dia sudah berada di hati para fansnya, jadi juara gitu ya, people champion ya, sudah menjadi juara dari para fans-fansnya dan juga para penonton. Dan di sini Zoe Abbas sendiri juga sangat terlihat bahagia, kemudian juga pastinya bangga ya, karena bagaimanapun juga Zoe Abbas Jackson itu berjuang bersama Cinta Bryan, dan di situ yang membuat saya seolah-olah kartu ini mewakili ya, seperti mewakili perasaan mereka berdua, meskipun mereka terpisah jauh ya, terpisah jauh, satunya di Jepang, satunya di Indonesia, tapi kayaknya mereka berdua itu sama-sama bangga, sama-sama sangat bahagia, karena itu adalah buah kerja keras mereka juga. Nggak cuman Cinta Bryan, nggak cuman Zoe Abbas Jackson juga, tapi mereka berdua itu berkolaborasi, bekerja sama, sehingga terciptalah karakter-karakter yang memang membuat para penonton itu jatuh cinta dan ingin menyaksikan lagi dan lagi. Saya yakin meskipun BHSI sudah tamat, tapi masih banyak sekali teman-teman yang belum bisa move on dan bahkan menginginkan supaya mereka berdua bisa dipertemukan lagi dalam suatu project. Oke, kita akan ambil kartu yang kedua. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu The Hermit. The Hermit ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada seorang orang tua yang membawa sebuah tongkat dan juga lentera. Dan di kartu yang kedua ini saya melihat bahwa ini juga menandakan dan juga sebuah bukti bahwa hubungan antara Cinta Bryan dan juga Zoe Abbas itu memang baik-baik saja. Ingat ya, hubungan di sini yang saya garis bawahi bukan soal asmara ataupun juga soal percintaan, tapi bagaimana mereka berdua itu masih memiliki hubungan yang baik dalam arti silaturahmi, pertemanan, hubungan mantan rekan kerja. Itu yang membuat saya melihat sebenarnya gosip-gosip yang beredar yang mengatakan bahwa Cinta Bryan itu sudah seperti kacang lupa kulitnya ya, yang kemarin sempat kita bahas, katanya Cinta Bryan udah nggak peduli sama Zoe dan kayak acuh tak acuh gitu ya. Tapi di sini yang saya lihat seolah-olah mereka berdua itu nggak ada permasalahan apapun, karena memang gosip-gosip yang beredar seperti itu masih belum jelas asal usulnya dari mana, terbukti atau tidaknya ya. Dan di momen tersebut juga seolah-olah memberikan sinyal positif bahwa Zoe Abbas dan juga Cinta Bryan itu baik-baik saja, nggak ada yang namanya kayak musuhan, nggak ada yang namanya setelah mengakhiri kerjasama mereka di project yang membuat nama mereka besar, membuat nama mereka melambung, kemudian mereka malah jadi musuhan ataupun juga nggak peduli satu sama lain. Itu kayaknya menurut saya kurang masuk akal, apalagi melihat bagaimana kebersamaan antara Cinta dan juga Zoe. Dan saat Zoe maju mengambilkan award tersebut, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat elegan gitu ya. Dia membawakan piala seorang Cinta Bryan yang merupakan pasangannya di sinetron tersebut ya. Karena biasanya kadang yang mengambilkan itu kadang mungkin manajernya ataupun juga kadang ya, kalau saya melihat beberapa penganugerahan yang lain, kadang-kadang yang mengambilkan itu kadang bukan kayak orang lain di sinetron itu enggak, tapi kayak manajernya, biasanya manajernya ataupun juga mungkin orang yang memang dekat dengan Cinta Bryan gitu ya. Apakah mungkin Zoe Abbas orang yang dekat sama Cinta Bryan? Mungkin juga. Tapi dengan hadirnya Zoe Abbas mengambilkan ataupun juga mewakili untuk mengambil piala tersebut, itu sudah menjadi salah satu angin segar untuk Jin Zoe lovers, karena mereka berdua itu sebenarnya nggak ada permasalahan satu apapun. Hubungan antara mereka berdua baik-baik saja, tali silaturahmi juga masih terjalin dengan baik.
Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu The Hanged Man ya. The Hanged Man ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Jadi sudah ada dua kartu mayor yang muncul ya, The Hermit dan juga The Hanged Man. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat meskipun sudah terlihat ada angin segar, terlihat ada tanda-tanda positif di antara mereka berdua bahwa mereka berdua tidak ada permasalahan yang berarti. Tapi yang saya lihat di sini tetap saja akan ada sesuatu yang membuat pergunjingan ya di antara mereka berdua, dan ini adalah sesuatu yang normal ya kalau kita ngomongin tentang Jin Zui, karena entah kenapa kalau misalkan ngomongin tentang Jin Zui itu pastinya akan ada selentingan-selentingan lain, dan ini sudah kayak pola, ini udah kayak bergulir begitu saja, dan saya udah nggak kaget kalau misalkan nantinya akan ada suara-suara gini, saya nggak kaget, dan mungkin itu salah satu yang membuat saya itu agak berpikir dua kali apabila menjawab request yang menjawab ataupun juga membahas tentang Jin Zui. Itu yang membuat saya agak berpikir dua kali. Tapi hari ini saya karena membahas tentang kebersamaan dan juga karir mereka, saya jadi agak melihat tentang hal yang lainnya, di mana mereka berdua itu sebenarnya memang tidak ada permasalahan yang seperti digembar-gemborkan sebelumnya, yang katanya udah nggak peduli lah, yang katanya udah nggak saling kenal lah. Menurut saya itu adalah sesuatu yang konyol ya. Jadi dari ketiga kartu ini yang saya lihat adalah banyak sekali hal yang positif. Yang pertama dan yang kedua ini kayak menunjukkan malah mereka berdua itu sangat baik, mereka berdua itu masih kompak gitu ya. Kalau misalkan ada kayak pertemuan gitu ya, pertemuan ataupun juga momen yang mempertemukan mereka berdua, saya rasa mereka berdua akan sangat kompak dan akan sangat dapat banget chemistry-nya. Misalkan ini misal saja, kalau mereka berdua dipertemukan dalam sebuah konten yang mungkin milik kreator ataupun juga YouTuber yang lainnya yang mempertemukan mereka berdua, kemudian ngobrol bareng gitu ya, kayaknya mereka berdua itu akan sangat asik, akan sangat seru banget. Tapi entah kenapa saya melihat momen seperti itu masih akan memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi agak ditunggu momen kebersamaan itu. Bukan berarti tidak mungkin, tapi memang karena kesibukan masing-masing di antara mereka berdua yang masih belum mengizinkan. Yang penting adalah di sini saya melihat bagaimana kebersamaan mereka berdua itu sudah sangat terjalin dengan cukup kuat. Jadi meskipun ada huru-hara dari manapun gitu ya, ada selentingan-selentingan itu ya, menurut saya itu adalah sesuatu yang biasa di dunia entertain. Tapi saya yakin untuk teman-teman yang memang bisa berpikir lebih rasional, bisa berpikir lebih jernih, pastinya bisa memilih dan memilah mana berita yang benar-benar, mana yang hanya sebatas gosip belaka ya. Jadi menurut saya mereka berdua masih terlihat baik-baik saja. Kemudian juga yang penting tali silaturahmi mereka berdua masih sangat luar biasa. Dan mungkin dari kebersamaan ataupun juga momen saat SCTV World itu membuat para fans ataupun juga para netizen bisa membuka matanya bahwa tidak ada yang namanya kacang lupa kulitnya ataupun juga acuh tak acuh ya. Saya lihat mereka berdua masih terlihat baik-baik saja ya. Jadi tetap doakan selalu untuk Cinta Brian dan juga Zoe Abbas. Saya ucapkan selamat juga untuk Zoe Cinta Brian yang sudah mendapatkan award ya. Semoga karirnya semakin melesat ya. Untuk Zoe juga
semoga karirnya semakin melesat juga. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eskoro mau undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.